Selamat hari Minggu kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di Surakarta. Saya Jimmy Setiawan. Saya mengucapkan syukur karena kebaikan Tuhan yang terus-menerus memelihara dan menopang kehidupan kita. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan yang sudah disediakan yang akan memberkati kita. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya undang untuk kita sekalian berdoa di tempat kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, kiranya firman-Mu menyegarkan kami yang lesu, menguatkan kami yang lemah, mengenyangkan kami yang lapar, meluruskan kami yang sesat, mendidik kami yang bodoh. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, kiranya kami dapat memahami isi hati Bapa, dan kami bisa hidup semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama yang indah itu, nama Yesus Kristus. Kami semua sudah berdoa. Mari sama-sama orang percaya yang rindu dengan firman, katakan, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terambil pada hari ini dari surat Titus, pasal yang kedua, ayat 11 sampai yang ke-14. Surat Titus, pasal yang kedua, ayat 11 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Saudara-saudara, tetap buka Alkitabmu pada bagian ini, karena khotbah kita akan berdasarkan nats yang baru saja kita baca. Judul khotbah kita pada hari ini diambil dari bab ke-9, buku Roots and Wings, karangan Pastor Edmund Chan. Sepintas lalu, judul ini memang tidak secara jelas menyatakan apa yang mau dibicarakan. Namun bila kita membaca bab tersebut, maka kita tahu bahwa bab ini berbicara tentang pentingnya disiplin rohani atau spiritual discipline. Inilah yang akan juga menjadi fokus khotbah kita. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan 2 poin besar sehubungan dengan disiplin rohani. Yang pertama, saya akan mengajak kita memikirkan apa definisi disiplin rohani. Dan yang terakhir, apa motivasi dari disiplin rohani? Pertama-tama mari kita bertanya terlebih dahulu, apa itu disiplin rohani? Saudara, jika kita mendengar kata disiplin, maka apa kesan yang langsung muncul di hati kita? Kalau kita mau jujur, istilah disiplin dalam bahasa Indonesia memang agak berkonotasi tidak enak. Biasanya saat kita mendengar kata disiplin, maka yang terbayangkan adalah suatu bentuk hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seseorang yang bersalah. Misalnya, orang tua yang mendisiplin anaknya yang nakal. Atau kita memahami kata disiplin sebagai sesuatu yang dipaksakan. Kata disiplin seperti mirip dengan kewajiban. Akan tetapi kata disiplin dalam bahasa Inggrisnya, discipline, ternyata mempunyai akar yang sama dengan kata murid dalam bahasa Inggris, disciple. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara menjadi murid atau pengikut Kristus dengan melakukan
disiplin-disiplin rohani. Atau dalam perkataan lain, seorang murid atau pengikut Kristus yang baik seharusnya ditandai dengan kesukaan dan kerajinannya untuk menjalani disiplin rohani sepanjang hidupnya. Disiplin rohani bukanlah pilihan. Disiplin rohani adalah suatu keharusan dan kebutuhan bagi seorang murid Kristus yang benar-benar ingin bertumbuh dalam iman dan karakternya. Saudara-saudara, banyak buku bagus tentang disiplin rohani yang sudah diterbitkan, bahkan ada beberapa yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti yang ditulis oleh Richard Foster, Donald Whitney, Jeff Bridges, dan John Ortberg. Bila saya coba merangkum, definisi sederhana dari disiplin rohani adalah kebiasaan atau suatu praktek yang kita lakukan secara rutin dengan tujuan dan manfaat utamanya adalah bagi kesehatan dan kedewasaan kerohanian kita. Saya ulangi, saudara-saudara, nanti saya akan uraikan. Apa itu disiplin rohani? Berdasarkan pembacaan saya atas beberapa buku tentang topik ini, maka saya coba simpulkan. Disiplin rohani adalah kebiasaan atau suatu praktek yang kita lakukan secara rutin dengan tujuan dan manfaat utamanya adalah bagi kesehatan dan kedewasaan kerohanian kita. Saudara-saudara, saya mengikuti Richard Foster dalam bukunya Celebration of the Discipline yang membagi dua kategori disiplin rohani, yaitu disiplin rohani yang bersifat ke dalam dan disiplin rohani yang bersifat keluar. Disiplin rohani yang bersifat ke dalam atau inward discipline adalah disiplin rohani yang memang tujuannya untuk menata manusia batiniah kita, interior life, dan mengarahkannya kepada Allah. Contoh-contohnya antara lain, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, berdiam diri, berpuasa, membaca buku rohani, menghafal Alkitab, menulis jurnal harian, dan sebagainya. Dalam kategori yang pertama ini, disiplin rohani sangat kental dengan yang dinamakan refleksi. Kita melihat dan memeriksa ke dalam diri sendiri sambil kita juga berinteraksi dengan Allah secara pribadi. Kategori yang kedua adalah disiplin rohani yang bersifat keluar atau outward discipline. Dalam disiplin rohani ini, kita justru mengarahkan dan mengerahkan diri kita kepada sesama dan dunia ciptaan lainnya. Kita menghadirkan dan mengabdikan diri kita bagi kepentingan sesama dan dunia ciptaan lainnya. Contoh-contohnya antara lain, disiplin pelayanan, memberi atau berbagi, persahabatan, komunitas sel, mentoring, dan lain-lain. Tentu saja, ada disiplin rohani yang bisa mencakup keduanya sekaligus. Contohnya doa. Saat kita berdoa, kita mengarahkan diri kepada Allah. Namun, saat kita berdoa untuk orang lain, kita pun mengarahkan diri kepada sesama. Jadi ada inward dan outward sekaligus, ke dalam dan keluar. Demikian juga disiplin ibadah jemaat yang kita selenggarakan setiap hari Minggu. Dalam ibadah, kita mengarahkan diri sendiri kepada Allah, tetapi juga sekaligus masuk ke dalam komunitas umat Allah yang bersama-sama menyembah Dia. Ibadah yang baik selalu mengandung aspek vertikal kita dengan Tuhan dan aspek horizontal antara kita sebagai umatnya. Demikian juga disiplin saling mengaku dosa. Kita mengaku dosa kepada sesama saudara seiman. Tetapi kita tahu bahwa yang dapat mengampuni dosa bukanlah sesama manusia, melainkan Allah. Jadi saat kita mengaku dosa, kita menyadari bahwa kita berdosa hanya kepada Allah. Dan kita membutuhkan pengampunan hanya dari Allah. Namun kita sengaja mengaku dosa di hadapan saudara seiman
agar kita pun dapat saling menguatkan dan meneguhkan pengampunan dari Allah tersebut. Contoh-contoh yang saya sebutkan barusan mestinya sudah membuat kita menangkap apa yang dimaksud dengan disiplin rohani. Akan tetapi saya ingin mengajak kita mendalami pengertian tentang disiplin rohani dengan melihat kembali definisinya tadi. Perhatikan kata kunci pertama dari definisi ini, yaitu kebiasaan atau rutin. Contohnya doa. Doa bukan hanya kita panjatkan saat kita benar-benar sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Doa bukan hanya pada saat kepepet atau terdesak. Doa merupakan disiplin rohani yang sepatutnya kita lakukan minimal setiap hari. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari. Atau disiplin puasa. Saudara, barangkali kita tahu bahwa kita sekarang sedang berada di dalam masa persiapan Paskah atau masa Prapaskah, atau yang lebih dikenal dalam bahasa Inggris, Lent. Salah satu disiplin rohani yang penting yang dijalani di dalam masa Prapaskah ini adalah berpuasa. Dan kalau kita menengok ke dalam tradisi iman Kristen, bahkan sejak dari zaman Alkitab, puasa sudah menjadi bagian dari kerohanian umatnya. Puasa bukan hanya kita lakukan pada waktu dibutuhkan, seperti saat kita ingin mengambil keputusan yang amat berat. Namun puasa kita lakukan juga secara rutin, seperti dalam masa Prapaskah ini, setiap tahun. Selama 40 hari biasa, ya di luar hari Minggu, orang Kristen di seluruh dunia berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan untuk menyadari dosa-dosa mereka selama ini. Puasa masa Prapaskah dimaksudkan untuk melahirkan jiwa penyesalan dan pertobatan dalam diri kita. Ini dilakukan setiap tahun sekali lagi menjelang Paskah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menegaskan satu hal. Dari sekian banyak disiplin rohani yang ada, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, disiplin rohani yang paling mendasar dan terpenting, sekali lagi garis bawahi, yang paling mendasar dan terpenting adalah disiplin merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Atau dalam istilah yang lebih umum, dikenal dengan saat teduh. Semua disiplin rohani lainnya tidak akan maksimal atau bahkan sia-sia bila kita tidak terlebih dahulu secara rutin membangun kebiasaan bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Saudara, ini sangat-sangat mendasar, very basic. Itu sebabnya tidak heran merenungkan firman Tuhan seringkali diibaratkan seperti kita makan. Sedangkan berdoa diibaratkan seperti kita menghirup udara atau bernafas. Bukankah kita tidak bisa hidup tanpa makan dan tanpa bernafas? Kata kunci berikutnya dari definisi ini adalah tujuan dan manfaat. Perhatikan, tujuan dan manfaat utama dari disiplin rohani selalu adalah kesehatan dan kedewasaan rohani kita. Inilah mengapa banyak orang Kristen tidak menganggap penting disiplin rohani karena mereka juga tidak menganggap penting kerohanian. Banyak orang Kristen hanya berpuas diri pada status mereka yang sudah menjadi anak Tuhan. Mereka sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, mereka sudah menjadi anggota dari sebuah gereja, mereka juga rajin ikut ibadah di gereja itu setiap minggu dan bahkan juga memberikan persembahan atau kolekte. Namun mereka berhenti sampai di situ saja. Mereka tidak benar-benar menginsyafi bahwa mereka harus terus bertumbuh dalam kerohanian dan karakter mereka. Inilah yang dituliskan oleh surat Titus. Mari kita tengok kembali. Ayat 11 mengatakan bahwa anugerah Allah itu menyelamatkan kita dari kuasa dan hukuman dosa. Akan tetapi tidak hanya itu, ayat 12 menambahkan bahwa anugerah Allah juga mendidik kita untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru kita. Ayat 14 menggemakan hal yang sama, bahwa anugerah Allah menolong kita
untuk meninggalkan segala sesuatu yang buruk dan mengalami pengudusan dari Allah. Pengudusan di sini tidak lain tidak bukan adalah transformasi diri kita menjadi semakin serupa dalam karakter-karakter Kristus. Dalam bahasa Yunani, ayat 11-14 merupakan satu kalimat yang utuh. Tidak dipisahkan oleh tanda baca titik seperti dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi, anugerah Allah itu satu paket, saudara-saudara. Ketika kita menerima anugerah Allah, maka kita bukan hanya diselamatkan dari maut, kita bukan hanya dikeluarkan dari kerajaan gelap. Kita bukan hanya disematkan status anak Allah. Melainkan Allah juga berkehendak untuk menyempurnakan diri kita. Allah mau memproses hidup kita untuk semakin indah di matanya. Jadi bila kita sebagai orang Kristen hanya ingin diselamatkan, tapi tidak mau bertumbuh dalam kerohanian dan karakter, maka kita adalah orang Kristen yang tidak benar-benar memahami dan bahkan menerima anugerah Allah yang sejati itu. Kita adalah orang Kristen yang suka mengkorting atau memangkas anugerah Allah. Saudara, tujuan disiplin rohani adalah untuk kebaikan kerohanian kita. Sekali lagi, ini harus dipegang erat-erat. Mengapa? Karena ada waktunya kita akan merasa bosan melakukan disiplin rohani. Akan ada waktunya kita merasa seperti tidak mengalami apa-apa pada saat melakukan suatu disiplin rohani. Namun, selama kita tahu bahwa disiplin rohani untuk kebaikan kerohanian kita, maka kita akan tetap melakukannya walaupun kita tidak sedang ingin melakukannya. Ini mirip dengan olahraga. Jangan melakukan olahraga hanya karena kita lagi bersemangat. Atau saat kita menikmati hasilnya secara instan, misalnya berat badan kita turun 1-2 kilo. Karena akan tiba waktunya olahraga menjadi membosankan bagi kita. Atau tidak ada lagi hasil yang langsung terlihat. Terlepas dari itu, kita harus tetap berolahraga, bukan? Karena kita sepenuhnya sadar bahwa tujuan berolahraga adalah bagi kesehatan kita. Meskipun kita tidak menikmati hasilnya saat itu juga, akan tetapi secara jangka panjang, berolahraga tetap pasti mendatangkan kebaikan bagi jasmani kita. Suka atau tidak, kita tetap berolahraga. Karena kita mempercayai tujuan dan manfaatnya secara jangka panjang. Demikianlah disiplin rohani, saudara-saudara. Kita tetap melakukannya, walaupun mungkin ada waktunya kita merasa jenuh atau hambar. Tapi kita tetap harus membaca firman Tuhan. Kita tetap harus berdoa. Kita tetap mengerjakan atau melakukan disiplin rohani lainnya. Kata kunci terakhir dari definisi ini adalah kita lakukan. Disinilah kita sampai pada satu konsep penting tentang pertumbuhan rohani, yaitu sinergi. Memang, sebagaimana yang sudah kita dengar bahwa kita bertumbuh karena anugerah Allah. Kuasa Allah yang mengubah diri kita. Akan tetapi pertumbuhan rohani pun menuntut upaya atau peran kita secara aktif. Inilah yang disebut dengan sinergi. Diri kita bekerja sama dengan anugerah Allah. Disiplin rohani adalah bentuk dari upaya kita itu. Jika kita malas berdoa, kita jarang membaca dan merenungkan firman Tuhan, jika kita enggan untuk belajar berkurban bagi sesama dan melayani sesama, maka jangan berharap kita akan bertumbuh dalam kerohanian dan karakter yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, sebelum saya masuk ke dalam poin besar kedua, yaitu motivasi disiplin rohani, saya ingin menambahkan begini. Salah satu musuh terbesar dari disiplin rohani, dengar baik-baik, salah satu musuh terbesar dari disiplin rohani adalah pandangan mekanik bahwa kalau kita melakukan disiplin rohani, maka kita pasti langsung pada saat itu juga memetik hasilnya. Tidak sama sekali. Disiplin rohani seringkali tidak secara langsung pada saat itu juga memberikan hasil kepada kita.
Saudara, disiplin rohani itu bukan seperti mesin penjual minuman atau vending machine. Ya, kita masukkan sejumlah uang ke dalamnya, lalu kita tekan tombol untuk memilih minuman apa yang kita mau. Kemudian saat itu juga keluar minuman yang kita inginkan. Saudara, disiplin rohani tidak seperti itu. Seringkali dibutuhkan waktu yang lama sampai kita benar-benar merasakan manfaat rohani dari suatu disiplin rohani yang kita lakukan secara rutin. Jangan lupa konsep sinergi. Ada peran Allah yang sangat penting dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kita boleh berupaya melalui disiplin rohani. Namun jangan pernah lupa, kita tidak bisa memaksa Allah untuk memberikan berkat rohani yang kita inginkan saat itu juga setelah melakukan suatu disiplin rohani. Pertumbuhan rohani kita sepenuhnya adalah kedaulatan Allah. Allah yang bekerja dalam waktu dan caranya yang berbeda-beda di setiap diri orang percaya. Saudara-saudara, pandangan mekanik akan disiplin rohani ini harus kita buang jauh-jauh. Karena kalau kita masih menganut pandangan ini, maka kita akan dengan sangat mudah berputus asa dalam melakukan disiplin rohani. Karena kita mengharapkan segera mendapatkan sesuatu, tetapi ternyata tidak. Itu sebabnya dengan mudah kita menganggap disiplin rohani sia-sia. Tidak ada gunanya. Padahal pandangan kita yang salah. Kita seharusnya lebih sabar untuk menunggu manfaat rohani dari disiplin rohani yang kita lakukan. Mari kita beranjak kepada bagian kedua, bagian terakhir. Kita sudah mengerti tentang definisi disiplin rohani. Sekarang, mari kita merenungkan pertanyaan berikut. Apa motivasi kita berdisiplin rohani? Izinkan saya memulainya dengan 3 motivasi yang salah. Motivasi salah yang pertama adalah kita melakukan disiplin rohani supaya kita dihargai atau dihormati oleh orang lain. Kita ingin dinilai sebagai orang yang saleh. Saudara, ini mentalitas orang Farisi, seperti yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Kita berpuasa, kita bersedekah, kita berdoa, dan sebagainya, supaya dipuji oleh orang lain. Kita ingin terlihat hebat secara rohani di hadapan orang lain. Nah, akarnya adalah kesombongan di dalam hati kita. Kita haus pujian, kita haus pengakuan. Dan kita ingin mendapatkan pujian maupun pengakuan melalui kerajinan kita melakukan disiplin rohani. Saudara, ini motivasi yang keliru pertama. Motivasi salah yang kedua adalah kita melakukan disiplin rohani karena kita merasa bersalah kepada Tuhan. Jadi guilty feeling. Misalnya begini, kita baru saja jatuh dalam suatu dosa yang katakanlah berat. Kemudian, karena kita sangat merasa bersalah kepada Allah, kita melakukan disiplin rohani tertentu. Demi apa? Demi mengurangi rasa bersalah itu. Ini saya sebut sebagai guilty laundry. Ya, ada istilah money laundry, ya. Ini ada guilty laundry. Jadi kita ingin menghapus rasa bersalah dalam diri kita itu dengan melakukan disiplin rohani. Ya, dengan perbuatan kita, dengan jerih payah kita ingin mengusir rasa bersalah dari dalam hati kita. Saudara, ini motivasi keliru yang kedua. Motivasi salah yang terakhir di dalam kita berdisiplin rohani adalah supaya Tuhan semakin mengasihi kita. Oh, saudara, ini salah besar. Karena sesungguhnya kasih Tuhan itu sudah sempurna atas diri kita, bukan? Philip Yancey pernah mengatakan,
bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan atau kita tidak lakukan bisa mengurangi kasih Allah kepada kita dan menambahkan kasih Allah kepada kita. Karena kasih Allah itu sesungguhnya sudah sangat sempurna. Itulah yang dikatakan ayat 14 secara implisit. Di sini dikatakan bahwa Allah menyatakan kasih-Nya dengan cara menyerahkan dirinya. Yesus menyerahkan dirinya. Ini adalah bahasa atau ekspresi pengorbanan diri Allah. Dan kita tahu, walaupun ayat-ayat ini tidak menyebutkannya, kita tahu bahwa pengorbanan Allah itu begitu nyata dan habis-habisan, sebagaimana yang diperagakan, dinyatakan dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ada bukti yang lebih besar dari kasih Allah selain Yesus Kristus ini. Saudara, ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kasih Allah itu sempurna. Kalau saudara berkata disiplin rohani dapat menambah, membuat Allah lebih mengasihi kita, berarti kasih Allah itu belum sempurna. Itu sebabnya tidak heran Paulus pun berkata dalam bahasa yang sangat metaforis di Efesus pasal 3 ayat 18, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Saudara, kasih Allah itu begitu sempurna, tidak terperikan, tidak ada batasnya. Tidak bisa dibatalkan oleh kebodohan dan kesalahan kita. Jadi saudara, mari berhenti menganggap bahwa disiplin rohani itu supaya Tuhan semakin sayang kita. Tidak. Tuhan sudah sayang kita secara sempurna. Kalau begitu, saudara-saudara, apa motivasi yang tepat untuk berdisiplin rohani? Apa yang seharusnya menjadi daya dorong untuk kita berdisiplin rohani? Saudara, dengar baik-baik. Motivasi utama kita seharusnya adalah karena kita mengasihi Allah dan karena kita ingin memperdalam kasih kita kepada Allah. Saya ulangi. Apa yang seharusnya membuat kita berdisiplin rohani? Motivasi kita yaitu karena kita mengasihi Allah dan karena kita ingin memperdalam kasih kita kepada Allah. Saudara, perhatikan urutan ayat 11-12 dan ayat 13-14. Saudara, kita menerima anugerah keselamatan Allah sebelum kita mengejar kekudusan dan kedewasaan melalui sarana disiplin rohani. Artinya, kita mengalami kasih Allah yang sempurna terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan 2 Korintus pasal 5 ayat 14, bahwa kasih Kristus terlebih dahulu menguasai kita. Dan kasih Allah inilah yang melahirkan kasih kita kepada Allah. Ini yang harus memotivasi kita dalam berdisiplin rohani. Kita begitu mencintai Allah, sehingga kita rindu, kita ingin, kita bersemangat melakukan hal-hal seperti disiplin rohani, supaya kita bisa mengalami lebih dalam, lebih intim kasih Allah itu. Kita juga ingin menunjukkan kasih kita kepada Allah melalui disiplin rohani, karena kita tahu disiplin rohani akan membawa diri kita menjadi sosok pribadi yang diinginkan oleh Allah. Saudara-saudara, saya tutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Bayangkan seorang wanita yang sangat miskin. Dan bukan hanya miskin, dia juga buruk rupa. Dia tidak dianggap oleh siapapun. Dia dikucilkan oleh masyarakat. Sampai suatu hari, ada seorang bangsawan kaya raya
yang jatuh cinta padanya. Bangsawan ini pun menikahi dia. Derajat sosial dan ekonomi wanita itu pun tentu berubah drastis. Dari orang miskin menjadi orang yang bergelimang harta. Dari orang yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat menjadi seseorang yang punya kedudukan sosial yang tinggi. Setelah ia menjadi istri bangsawan, ia pun mulai mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan baru. Dia mengubah kebiasaan-kebiasaan lamanya sebelum menikah, dan dia mulai mengenakan kebiasaan-kebiasaan baru yang selaras, yang sepantas dengan status dia yang baru sebagai istri seorang bangsawan. Cara dia makan, cara dia berpakaian, cara dia berbicara, cara dia duduk, dan bahkan cara dia berjalan. Dia rela melakukan semua hal itu. Mengapa, saudara? Karena dia begitu mencintai sang bangsawan yang terlebih dahulu sudah mencintai dirinya tanpa syarat. Dia tidak melakukan semuanya sebagai semata-mata kewajiban, ya, supaya tidak mempermalukan suaminya. Tidak, saudara. Dia melakukan karena dia mencintai suaminya yang sudah terlebih dahulu begitu baik kepadanya. Saudara, inilah yang harus terjadi juga dengan kita. Disiplin rohani bukan kewajiban agamawi yang kita lakukan secara terpaksa. Bukan karena semata-mata kita merasa harus berbuat ini, harus berbuat itu. Disiplin rohani sejatinya adalah ekspresi cinta kita kepada Allah yang terlebih dahulu dan akan selalu mencintai kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini sungguh boleh menanamkan perspektif yang tepat, menabur semangat untuk kita boleh mulai melakukan disiplin rohani dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari dengan setia, dengan sungguh-sungguh sebagai sebuah ungkapan cinta kita kepada Tuhan yang terlebih dahulu telah membanjiri kita dengan cintanya yang sempurna. Mari kita berdoa. Mari kita gunakan waktu sejenak untuk kita kembali merefleksikan firman Tuhan yang sudah kita dengar, sambil kita pun mengintrospeksi diri. Berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah dengar ini, kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai anak Tuhan sudah lama tidak melakukan disiplin-disiplin rohani? Apakah kita sebagai anak Tuhan, kita melakukan disiplin rohani tetapi dengan motivasi yang keliru? Kiranya firman Tuhan pada hari ini dengan kuasa Roh Kudus boleh menolong kita untuk kita tidak lagi cuek atas disiplin rohani, tetapi kita mulai menganggap penting disiplin rohani dan melakukannya di dalam keseharian kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Sungguh Tuhan, kami boleh dibukakan bahwa disiplin rohani adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kami sebagai anak-Mu. Tidak mungkin kami akan mengalami pengudusan, pendewasaan, pertumbuhan, perubahan diri kami jika kami acuh tak acuh terhadap disiplin rohani. Pertumbuhan kerohanian dan karakter kami tidak seperti menunggu buah duren jatuh dari pohonnya. Tetapi pertumbuhan dan kedewasaan rohani kami sesungguhnya hanya bisa terjadi ketika kami bekerja sama dengan anugerah Allah yang sudah tersedia dalam hidup kami. Bekerja sama melalui disiplin-disiplin rohani yang kami lakukan di dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, jemaat-Mu yang sudah mendapatkan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
kami semua bersyukur atas firman-Mu. Sama-sama kita katakan dengan lantang, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan.